RI 1945 oleh MPR 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang terakhir, bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik, militer ataupun non-militer. Pemahaman demikian diperlukan oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer tetapi juga ancaman yang bersifat non-militer atau nir-militer. Yang disebut ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Indi, yaitu latar belakang diperlukannya ketahanan negara dan bela negara. Sejak kemerdekaan Indonesia pada Proklamasi 17 Agustus 1945, kehidupan bangsa Indonesia tidak luput dari gejolak ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup seperti agresi militer, gerakan separatis PKI, DI, dan TII, dan lainnya. C. Ditinjaunya dari geopolitik, geografis sehingga posisi geografis, potensi sumber daya alam, jumlah dan kemampuan penduduk telah menempatkan bangsa Indonesia menjadi ajang persaingan dan perebutan negara-negara besar, sehingga menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan kelangsungan dan eksistensi negara Indonesia. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan dari agresi milit Belanda yang mampu menegakkan wibawa pemerintah Republik Indonesia. Pada saat itu juga hal itu menunjukkan bangsa Indonesia mampu keuletan, kemampuan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga dapat menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Secara geografis, Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara ajang persaingan. Hal ini secara langsung memberikan dampak negatif bagi segala aspek kehidupan dan membahayakan eksistensi NKRI. Untuk bangsa Indonesia harus memiliki keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Indonesia, kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan, gangguan manapun datangnya. Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai Undang-Undang 1945 sebagai konstitusinya, di mana sistem pemerintahan negara tertuang di dalamnya, sehingga kondisi kehidupan nasional mampu mencerminkan pertahanan nasional yang didasari oleh 1. Pancasila landasan ideal, Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Sifat-sifat ketahanan nasional: mandiri, yaitu percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Dan yang kedua, dinamis. Dimaksud dinamis di sini yaitu artinya tetap, tidak naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Dan yang ketiga, wibawa. Wibawa di sini berarti keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan kesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa.
Dan yang keempat yaitu konstitusional dan kerjasama, yaitu hal ini dimaksud dengan adanya saling menghargai, tidak mengandalkan pada moral dan kepribadian bangsa. Yaitu maksud ke unsur-unsur bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, kecerdasan berbangsa dan bernegara, yakni akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Regina Cucut Kiranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan Pradista Nura Saputri selaku penyampai materi sebelum saya. Perkenalkan, nama saya Regina Cucut Kiranti dari kelompok 6 Civic Education. Di sini akan menyampaikan materi yang berjudul menggali sumber histori sosiologis politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang sumber historis. Teman-teman tahu apa itu historis? Historis adalah kejadian yang berhubungan dengan masa lampau atau bisa disebut juga dengan sejarah. Nah, sumber historis dari ketahanan nasional dan bela negara itu bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD atau sekarang bernama Sesquad. Masa itu sedang maraknya atau sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar di kawasan Indochina sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis. Teman-teman tahu negara apa saja? Negara yang termasuk komunis pada waktu itu yaitu Laos, Vietnam, Kamboja, lalu disusul dengan negara Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan di Indonesia sendiri terjadi gerakan komunis yang waktu itu terjadi pemberontakan pada tanggal 30 September 1965, namun akhirnya dapat terselesaikan. Yang kedua, saya akan membahas tentang sosiologis. Pada sumber ini bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Pada hal ini, ancaman yang sifatnya non-fisik atau non-militer lebih banyak dan secara masif mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Misalnya, pada ancaman datangnya musim kemarau yang panjang di suatu daerah akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di daerah yang bersangkutan. Nah, inti dari ketahanan nasional itu pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia itu sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghadapi kompetisi di segala bidang. Yang ketiga, saya akan membahas tentang sumber politik atau sumber politik ketahanan nasional. Pada sumber ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Nah, konsep ketahanan ini tidak hanya menyangkut ketahanan nasional tetapi juga ketahanan yang berlapis. Teman-teman tahu apa saja ketahanan berlapis itu? Yang termasuk ketahanan berlapis itu yakni ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan nasional, ketahanan regional, dan ketahanan daerah. Nah, dalam hal ini lembaga negara atau bisa disingkat dengan Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia, membuat badan ketahanan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan nasional. Teman-teman tahu apa nama badan tersebut? Nah, badan tersebut dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI. Sekian dari saya mengenai sumber historis, sumber politik, sumber sosiologis, ketahanan nasional, dan bela negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Wahyuni Ayusiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.